Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Winda Maulida Siregar dengan NIM 24002060 dan nomor presensi 12 dengan mata kuliah Manajemen dan Digitalisasi Perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah buku dengan judul Dasar-Dasar Pelayanan Perpustakaan. Di sini bisa dilihat pada bagian covernya ada judulnya, penulisnya yaitu Sukaisih dan Yunus Winoto. Selanjutnya di sini ada identitas buku. Di identitas buku ini terdiri dari waktu cetakannya, penerbitnya, editornya, desain sampulnya, dan sebagainya. Selanjutnya ada daftar isi. Buku ini terdiri dari 9 bab, di mana yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 konsep dan hakikat perpustakaan, bab 3 ada pelayanan perpustakaan, bab 4 ada jenis pelayanan perpustakaan, bab kelima ada aspek aspek koleksi dalam kegiatan pelayanan, bab keenam ada aspek staf dalam pelayanan perpustakaan, bab ketujuh ada aspek pengguna dalam kegiatan pelayanan, bab 8 ada aspek fasilitas dalam kegiatan pelayanan, dan yang terakhir ada bab ke-9 yaitu strategi pelayanan perpustakaan. Langsung saja kita mulai ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada yang pertama ada 1.1 konsep dan hakikat perpustakaan. Untuk pengertian perpustakaan sendiri ini ada pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Sulistyo Basuki pada tahun 1991. Ia menyatakan bahwa perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya digunakan yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Selain itu, ada pengertian menurut Syahrial Pamunjak pada tahun 1972. Dia menyatakan bahwa perpustakaan adalah kumpulan buku-buku yang tersedia dan dimaksudkan untuk dibaca. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa perpustakaan merupakan suatu lembaga yang terdiri atas beberapa komponen utama, antara lainnya ada ruangan atau gedung, adanya koleksi atau informasi yang menjadi garapannya, adanya sistem organisasi sumber daya koleksi dan sumber daya manusia sebagai pelaku sistem organisasi, serta adanya pemakai sebagai kelompok sasaran yang akan dilayani. Selanjutnya ada hakikat perpustakaan. Nah, kehadiran perpustakaan ini di tengah-tengah masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini juga didukung oleh Jean K. Gates pada tahun 1969. Ia menyatakan bahwa a library in the society is the mind of the society. Dari pernyataan tersebut menggambarkan betapa pentingnya kehadiran perpustakaan di tengah-tengah masyarakat sebagai wahana dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada 1.2 tujuan dan fungsi perpustakaan. Untuk tujuannya sendiri, perpustakaan ini bertujuan untuk membantu tercapainya tujuan-tujuan dari lembaga induk yang menaunginya. Sementara fungsinya menurut Sulistyo Basuki pada tahun 1991, yang pertama ada fungsi simpan karya. Maksud dari fungsi simpan karya ini adalah perpustakaan itu sendiri berfungsi untuk menyimpan hasil karya yang diciptakan masyarakat. Yang kedua ada fungsi informasi. Maksudnya adalah perpustakaan ini harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, masyarakat datang ke perpustakaan itu untuk dapat mencari dan mendapatkan informasi sesuai apa yang mereka inginkan. Selanjutnya ada fungsi pendidikan. Kehadiran perpustakaan ini selaras dengan tujuan pendidikan. Perpustakaan sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi rekreasi. Perpustakaan juga harus mampu untuk menyajikan informasi yang menyenangkan dan menghibur bagi penggunanya. Masyarakat yang datang ke perpustakaan ini dapat merasakan suasana yang nyaman dan situasi yang kondusif untuk menerima informasi yang dicari. Selanjutnya ada fungsi kultural. Merupakan fungsi perpustakaan sebagai media untuk melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Jadi perpustakaan ini juga dapat digunakan sebagai tempat mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Informasi yang didapat dari perpustakaan dapat digunakan untuk memberi nilai tambah pada tatanan sosial budaya yang sudah ada. Selanjutnya ada
Penggolongan jenis perpustakaan. Untuk penggolongan jenis perpustakaan ini, yang pertama ada perpustakaan umum. Perpustakaan umum ini adalah perpustakaan yang memberikan layanan informasi pada sebuah lapisan masyarakat ini secara umum, tanpa memandang perbedaan usia, pendidikan, status sosial, ras, maupun agama. Untuk yang kedua ada perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah ini adalah perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya ada perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi ini merupakan perpustakaan yang berada dalam sebuah perguruan tinggi atau yang sederajat. Tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan perguruan tinggi. Yang terakhir ada perpustakaan khusus. Nah, perpustakaan ini adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh sebuah departemen, lembaga, lembaga negara, lembaga penelitian, organisasi massa, militer, industri, maupun perusahaan swasta. Mungkin itu saja penjelasan dari bab 1. Kita lanjut ke bab 2 ya.